Ada seorang nenek itu berusia 80 tahun. Lagi lapar, mau cari makan. Sekitar 50 meter itu ada warung. Jadi nenek ini lagi lapar, usianya 80 tahun. Anda bisa bayangkan seorang nenek usia 80 tahun lagi lapar, mau cari makan. Mau ke warung, kurang lebih sekitar ada 50 meter jaraknya. Nah, nenek ini berjalan, tiba-tiba setengah jalan dia melihat di dekat warungnya itu banyak para wanita muda yang lagi berkumpul dan ada beberapa petugas lagi berkumpul dan ada mobil yang sangat besar. Jadi ada mobil yang sangat besar, ada banyak para wanita lagi berkumpul dan ada beberapa petugas, Bapak Ibu. Nah, si nenek ini penasaran, ini kenapa nih? Ini banyak cewek muda ini lagi pada ngumpul. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya para wanita itu adalah PSK yang lagi ditangkap sama Satpol PP. Ya. Para PSK yang lagi diciduk sama Satpol PP. Nah, nenek ini kan nggak tahu, nggak ngerti. Lagi di jalan, penasaran, dia tanya sama seorang pemuda yang nggak dikenal. Berdekatan dengan si nenek ini. Dia langsung nanya. Nenek ini langsung nanya sama si pemuda yang dekat sama dia, yang nggak dikenal. Nah, nenek ini nanya, Dek, itu lagi rame-rame, lagi ngapain? Nah, ini pemuda iseng. Udah pemuda nggak dikenal, iseng lagi sama si nenek kan. Kualat nih dengan si pemuda ini ya. Nah, si pemuda ini jawab, itu Nek, lagi bagi-bagi permen. Dia bilang gitu, lagi bagi-bagi permen. Wah, nenek ini kan lagi lapar. Dia nggak ke warung dulu, dia nyamperin itu di tempat para wanita yang lagi ngumpul. Nah, si nenek ini nyamperin ke banyak wanita itu tempat berkumpul. Nah, waktu ngumpul, si nenek ini waktu nyampe, si petugas tanya sama si nenek ini, si petugasnya ya, Nek, emang masih bisa Nek, gitu kan? Si nenek ini menjawab, dipikir kan bagi-bagi permen kan? Si nenek ini menjawab, kalau cuma isap-isap doang masih bisa Mas. Paham Bapak Ibu? Nah, akhirnya apa? Si nenek ini dia diciduk juga sama Satpol PP, Bapak Ibu. Ya. Nah ini, jadi gini Bapak Ibu, kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, Anda harus belajar sama orang yang tepat. Setuju? Kalau Anda mau berhasil, Anda harus melakukan kebiasaan yang orang berhasil lakukan. Kalau Anda mau mendapatkan apa yang orang berhasil sudah dapatkan, maka Anda harus melakukan apa yang orang berhasil lakukan. Betul? Kalau Anda mau mendapatkan apa yang saya dapatkan, tapi Anda nggak mau melakukan apa yang saya lakukan, itu kata engkong saya, Albert Einstein, dia mengatakan namanya gila. Anda mau mendapatkan hasil yang berbeda, tapi mau melakukan hal yang sama, itu namanya gila Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kita sama-sama belajar. Kesuksesan saya adalah masa depan Anda. Kesuksesan Anda adalah impian saya Bapak Ibu. Saya mau lewat acara ini Anda semua bisa berhasil dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Ya. Tadi saya mau datang ke sini itu hujan deras. Dan Anda fokus, Anda mau belajar pada sore hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Anda semua. Itu namanya niat, ya. Ketika Anda fokus sama impian Anda, ketika Anda fokus sama tujuan Anda bisa menikmati prosesnya. Setuju? Mau hujan kayak, mau becek kayak, nggak ada ojek tetap nyampe, bener nggak? Anda belajar loh. Sebelum Anda belajar sini, di perjalanan Anda juga belajar, Bapak Ibu. Ketika Anda fokus sama tujuan dan Anda bisa menikmati prosesnya. Akhirnya apa? Nyampe nggak? Nyampe. Ketemu saya nggak? Foto-foto nggak sama saya? Foto-foto. Nanti sama Pak Suprato juga foto-foto. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Suprato. Oke, nah di sini saya akan membawakan sesi yang namanya follow up. Ini follow up ini sangat penting. Banyak orang jago presentasi, banyak orang banyak presentasi, tapi mereka sedikit yang melakukan follow up. Sebelum saya membawakan training follow up, Anda bisa nonton video berikut ini. Mari kita sama-sama saksikan. Oke, berikan tepuk tangan untuk videonya. Orang tua saya anggap upline, anaknya saya anggap downline. Anda
sebagai upline nih ya, kalau ketemu downline yang rajin presentasi, senang nggak Bapak Ibu? Senang nggak? Wah gila, dia semangat banget ya, kerjanya luar biasa, tiap hari keluar prospek. Tapi belum tentu itu tepat caranya, belum tentu benar. Sama seperti orang tua melihat anaknya, wih rajin ya cuci piring, ternyata apa? Cuci laptop maknya, tau gak? Gitu. Ya, jadi Anda harus cek downline Anda, apakah betul setelah dia presentasi dia melakukan follow up gak? Dan ini cek buat diri Anda. Anda banyak presentasi, Anda juga banyak follow up gak Bapak Ibu? Presentasi dan follow up itu menjadi satu bagian. Anda nggak bisa presentasi aja. Yang kita mau ya, yang kita mau, semua orang yang kita presentasi semuanya join, betul gak? Kalau bisa semua orang yang saya ngomong join semua, betul gak? Betul. Bapak Ibu, yang kita mau, tapi kenyataan berbeda Bapak Ibu. Saya bergabung di MCI itu tahun 2010. Kalau semua orang join, bisa join, saya dalam tahun 2010, tahun 2011 semua orang udah join MCI Bapak Ibu. Anda semua udah join MCI, Anda nggak ada di sini. Ya, tapi kenyataannya nggak bisa. Tujuan kita bukan menjoinkan semua orang. Tujuan kita adalah, jalankan di sini ya, kita menemukan orang yang tepat, mencari orang yang tepat. Gimana caranya? Lakukan presentasi yang banyak, lakukan juga follow up yang banyak, gitu. Ya, presentasi dan follow up itu jadi satu kesatuan, digabung. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan cara Anda follow up. Jadi ada cara-caranya, ada tekniknya semua. Ini saya kasih tahu semua dan ini detail. Saya yakin sekali ya, Anda nggak pernah sebelumnya, Anda nggak akan pernah dapatkan cara follow up sedetil ini. Baru sekarang Anda dapatkan. Ya, kalau ini penting, Anda catat. Dan belum tentu materi yang kami bawakan itu kami akan ulang lagi, belum tentu. Dan ini baru part 1, baru basic. Ini basicnya, baru basic loh Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, sekali lagi tadi Pak Suprato sudah jelaskan siklus kerja kita di bisnis MCI, di MLM ya. Siklus kerja kita yang pertama apa? Daftar nama. Selanjutnya buat janji, presentasi, dan follow up. Setelah follow up, apa yang Anda lakukan? Muter lagi Bapak Ibu. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Habis follow up apa lagi? Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Seperti ini terus. Saya jalankan MLM dari tahun 2006. Yang saya lakukan waktu itu sama seperti ini. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Ini terus saja. Sekarang saya lakukan di MCI sama juga seperti ini. Jadi enak sekali. Bisnis ini sederhana Bapak Ibu. Ilmunya yang dulu dengan sekarang dan nanti itu sama. Ini aja. Ya, kalau Anda mau tanya saya, Pak, rahasia suksesnya apa Pak? Saya akan kasih tahu, rahasianya adalah ini. Anda tinggal lakukan secara konsisten aja Bapak Ibu. Anda lakukan secara konsisten, pasti berhasil, saya jamin. Asalkan Anda konsisten ya, 1, 2, 3 tahun Anda konsisten lakukan ini, pasti berhasil, saya jamin. Ya, siapa yang mau sukses Bapak Ibu? Boleh katakan? Lakukan ini secara konsisten. Anda sudah tahu kan? Anda sudah mendapatkan ilmunya. Ilmu yang berdampak adalah ilmu yang dipraktekkan. Oke. Setelah itu ada pendukung, yaitu sistem. Anda bisa belajar melalui buku, CD, video, dan pertemuan. Pertemuan ini sangat penting. Nanti akan dijelaskan secara detail juga pentingnya pertemuan. Nah, acara seperti ini. Ini namanya pertemuan. Daripada saya ngomong, saya jelaskan ke orang pertama, orang kedua, besok yang orang ketiga, seterusnya. Kalau ada 100 orang, saya ngomongin satu-satu. Kelar berapa lama Bapak Ibu? 3 bulan lebih. Mendingan saya kumpulin, saya bikin pertemuan seperti ini. Anda bisa undang grup Anda semua. Belajar sama-sama, pintar sama-sama, mandiri sama-sama. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tujuan follow up itu apa? Banyak orang, banyak grup saya juga yang mengatakan, Pak, kalau follow up itu fokusnya join Pak. Yang penting orang closing. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tujuan kita follow up adalah membantu prospek mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jadi Anda sesegera mungkin Anda kuasai bisnis Anda, ya, agar Anda bisa memberikan informasi yang benar ke prospek Anda. Dan selanjutnya membantu prospek menjalankan bisnis dengan benar. Ada yang tanya sama saya, Pak Leo, apakah dengan cara jualan, apakah kita bisa berhasil di MCI? Buat saya, berhasil atau tidak belum tentu. Ya, cara jualan itu salah satu cara Anda menjalankan bisnis MCI. Buat saya, cara saya menjalankan bisnis MCI itu bukan dengan cara jualan. Fokus utama saya bukan jualan. Fokus utama saya adalah membangun jaringan. Karena saya tahu sekali
potensi di MLM adalah ujung-ujungnya nanti Anda mendapatkan yang namanya passive income, bukan active income. Kalau Anda jualan Bapak Ibu, selamanya Anda akan active income. Anda kerja, Anda jualan, dapat hasil. Anda jualan, dapat hasil. Nggak jualan, nggak dapat hasil. Tapi kalau Anda membangun jaringan, membangun aset, networker, Anda bangun sekarang, bangun grup Anda, ketika jadi, Anda mendapatkan passive income. Anda kerja atau nggak kerja, uang masuk ke rekening Anda. Asik gak? Asik. Itu yang saya mau. Ya, saya sudah menikmati namanya passive income. Nanti saya akan cerita di sesi impian, ya. Saya akan buat Anda ngiler Bapak Ibu, ya. Ya, jadi sekali lagi membantu prospek itu untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan juga menjalankan bisnis dengan benar. Jadi fokusnya bukan untuk meng-closingkan dia atau ngejoinkan dia, bukan seperti itu. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Soto sudah menjelaskan presentasi. Presentasi itu tujuannya apa sih? Presentasi tujuannya adalah untuk mendapatkan janji follow up. Jadi waktu Anda presentasi prospek, tujuan Anda tuh nggak hanya untuk joinkan dia aja, tapi mendapatkan janji follow up. Minta waktu, atur waktu dengan prospek Anda, janji follow up. Nah, ketika Anda mendapatkan janji follow up, yang Anda lakukan adalah follow up. Tujuannya untuk mendapatkan janji presentasi lagi, presentasi selanjutnya. Jadi waktu Anda follow up, jadi gini ya, saya ulang ya. Jadi waktu Anda presentasi ke si prospek, pas ketemu, Anda dapatkan janji follow up. Ketika Anda mendapatkan janji follow up, Anda dapatkan janji presentasi lagi. Presentasi siapa? Presentasi temennya. Jadi itu ngulang terus. Jadi dari daftar namanya dia, ke daftar namanya dia, ke daftar namanya dia, Bapak Ibu. Sampai Anda menemukan jenderal Anda. Saya banyak loh. Hampir sekitar 80% ya. Saya menemukan jenderal saya itu dari kedalaman. Orang yang saya sponsor sampai sekarang nggak ada yang aktif. Malah orang yang saya sponsor, dia sponsor orang lagi, dia sponsor orang lagi, dia sponsor orang lagi, baru saya dapat jenderal saya. Baru saya dapat para elite diamond saya. Awalnya saya nggak kenal. Saya kenal dari mana? Sebelumnya orang yang saya sponsor itu. Jadi Anda harus gali, Anda harus pintar-pintar menggali daftar namanya dia. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu potensi daftar namanya. Dan ini saya terbukti 80% Bapak Ibu saya mendapatkan para elite diamond saya itu dari kedalaman. Orang yang saya sponsor nggak ada yang aktif. Salah satu contoh Ibu Siuhui. Sebelumnya, apakah saya yang sponsor? Enggak kan? Ibu Sri dari mana? Disponsor sama siapa? Cimarga. Cimarga sekarang nggak aktif. Cimarga di atasnya ada lagi. Yang atasnya baru saya sponsor. Saya dapat Ibu Sri. Itu dari kedalaman. Saya nggak tahu kedalaman berapa. Saya gali terus. Saya gali daftar nama. Pakai apa? Di follow up ini. Nanti saya akan berikan tekniknya. Saya akan berikan caranya. Oke? Saya ulang sekali lagi ya. Presentasi tujuannya untuk mendapatkan follow up. Follow up tujuannya untuk mendapatkan janji presentasi selanjutnya. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu. Presentasi follow up untuk mendapatkan janji presentasi. Dan waktu Anda melakukan follow up, saat Anda melakukan follow up, hal apa aja yang harus Anda lakukan? Jadi ada 4 hal. Yang pertama, ada namanya sesi tanya jawab atau handling objection. Di sini saya akan jelaskan singkat aja. Sebenarnya ini ada training khusus untuk berbicara tentang handling objection, Bapak Ibu. Oke, yang pertama sesi tanya jawab, yang kedua menggali impian, yang ketiga dapatkan janji presentasi, yang keempat Anda promosikan alat bantu, ya buku, brosur, CD video dan pertemuan. Dan inilah siklus pembangun jaringan. Jadi waktu Anda follow up, Anda nggak cuma ngegosip, Anda nggak cuma curhat segala macam, enggak. Jadi ada caranya Bapak Ibu. Gimana Anda melakukan follow up itu dengan sangat efektif. Ya, tepat sasaran. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sesi tanya jawab. Nah, jadi gini ya, Bapak Ibu ya. Kalau Anda presentasi, ini kan sebuah kejadian. Anda presentasi si prospek ini, itu kan hitungan 1 kali kan. Ketika Anda mau jelasin atau Anda mau ketemu dia lagi, itu masuk namanya follow up. Kalau follow up, ini namanya proses. Ada orang yang join waktu Anda follow up 1 kali, betul ya? Ada ya? Ada juga orang yang harus Anda follow up 10 kali Bapak Ibu, baru dia join. Ada juga orang yang Anda follow up berpuluh-puluh kali, baru dia join. Ada loh. Saya prospek ya, dari tahun 2010 Bapak Ibu. Belum join. Tahun 2013 baru join. Anda bisa bayangkan, saya follow up dia 3 tahun. Ada yang seperti itu, ada. Yang kita mau apa? Kita prospek langsung join, betul kan? Tapi kenyataannya enggak Bapak Ibu. Pasti ada yang
butuh kita follow up berkali-kali, ada juga langsung, beda-beda. Oke. Nah, dalam di sesi tanya jawab itu nanti Bapak Ibu pasti ada pertanyaan dari dia. Nah, waktu sesi tanya jawab, waktu follow up, Anda tanya gini, Bapak Ibu ada pertanyaan, misalkan namanya misalkan ya Pak Budi, ya saya pakai contohnya Pak Suprato deh, Pak Budi gitu ya, Pak Budi tak kenal ya di sini ya. Pak Budi, ada yang mau ditanyakan Pak? Ada yang mau ditanyakan hal apa aja? Nah nanti dia tanya, nanti dia ngomong inilah, itulah, kadang-kadang ngomongin komplain, bener ya, kendala, masalah apa aja. Nah waktu di sesi tanya jawab ada caranya Bapak Ibu. Yang penting nih ya, jangan berdebat. Kalau dia ngomongin tentang keluhan, saya nggak bisa. Terus Anda bilang, Bapak bisa. Terus dia bilang, saya nggak bisa. Terus Anda bilang, Bapak bisa. Dia nggak bisa, Bapak bisa. Anda bisa. Akhirnya apa? Berantem. Ya. Kalau dia join pun, itu karena kesel sama Anda gitu loh. Karena udahlah, buat uang tutup mulut gitu kan. Jangan berdebat. Ada ungkapan mengatakan seperti ini. Anda menang dalam pertempuran, tapi Anda kalah dalam peperangan. Gitu. Mungkin Anda menang waktu berdebat. Tapi apakah dia join? Belum tentu. Bisa jadi kesel sama Anda. Bisa jadi dia malah menjelek-jelekan MCI. Tuh member MCI tuh nggak ada yang benar semua. Ya, gua ngomong begini dia malah marah-marah gitu kan. Wah parah banget tuh. Nama kita jadi jelek. Ya, bisnis ini adalah people skill, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan. Ya, jangan berdebat, Bapak Ibu. Saat sesi tanya jawab, Anda harus jadi pendengar yang baik. Mungkin Anda jago jelaskan. Wah, Anda bisa menjelaskan betapa hebatnya bisnis MCI. Tapi kalau orang mau nyaman sama Anda, prospek mau nyaman sama Anda harus jadi pendengar yang baik. Dan juga Anda harus kasih yang namanya pujian. Wah, Pak Budi pertanyaannya sangat kritis loh. Tidak semua orang yang saya jelaskan itu memberikan pertanyaannya sekritis Bapak loh. Bapak tuh luar biasa loh. Bapak ini orang yang sangat cermat, cerdas. Wah, gitu ya. Kasih pujian. Pujiannya yang detail. Ya, jangan umum. Bapak hebat ya. Hebatnya seperti apa gitu ya. Dan juga ingat dan panggil namanya. Jangan harusnya namanya Pak Budi. Wah, Bapak hebat ya. Bapak juga banyak ya. Panggil namanya. Kata yang paling indah untuk dia adalah nama dia. Pak Budi. Jadi orang senang. Ya, ingat dan panggil namanya. Ingat ya Bapak Ibu ya, waktu di dalam follow up Anda jangan berdebat. Meskipun dia salah, Anda dengerin aja. Oh gitu ya. Ya dengerin aja, jadi pendengar yang baik. Kasih senyuman, seperti Pak Soto bilang, senyum. Ya, tapi jangan sampai 6 kali ya. Kering giginya, gitu ya. Dan selanjutnya Anda pakai teknik kupas bawang. Anda tahu ya, apalagi ibu-ibu. Kalau bawang putih, bawang merah, bawang merah ya, kalau dikupas satu lapis, ada lagi kan? Dikupas satu lapis lagi, ada lagi. Nah, jadi waktu orang ngomongin masalah, belum tentu itu masalah sebenarnya, Bapak Ibu. Bisa jadi dia bilang begini ya, Pak Leo, saya ini nggak punya teman Pak, teman saya sedikit. Nah, Anda jawab begini, oh gitu ya, selain nggak punya teman, ada hal yang lain Pak, gitu ya. Oh saya susah ngomong, saya tuh nggak percaya diri. Oh kalau selain nggak percaya diri, ada hal lain Pak. Nah seperti itu. Jadi Anda gali terus, Anda kupas terus. Itu namanya teknik kupas bawang. Anda nanti akan ketahuan masalah sebenarnya dia apa sih, gitu. Ya belum tentu ya. Waktu dia di awal dia ngomong masalah, belum tentu itu masalah sebenarnya. Anda pakai namanya teknik kupas bawang. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Dan selanjutnya ada teknik juga, namanya feel, felt, found, Bapak Ibu. Nah seperti ini gambarnya ya. I know exactly how you feel. Jadi saya merasakan apa yang Anda rasakan. Jadi ini menunjukkan Anda berempati kepada prospek Anda. Ya, jadi Anda berempati. Jadi Anda merasakan apa yang dia rasakan. Nah, ini ada formatnya, Bapak Ibu. Gampang. Jadi contohnya seperti ini. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Dulu saya juga merasakan seperti Anda. Tapi kemudian, nah contohnya seperti ini. Pak Leo, saya kan ini orangnya sibuk banget, Pak. Saya kerja itu dari pagi sampai malam, Pak. Saya nggak yakin saya bisa jalankan bisnis ini. Nah, Anda pakai teknik feel, felt, found. Contohnya seperti ini. Pak, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Jadi Anda memposisikan seperti dia. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Dulu, saya juga sama merasakan seperti Bapak. Ya, misalkan Anda juga seorang karyawan dulunya, sibuk juga. Pak, saya mengerti posisi Bapak. Saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Dulu, Pak, saya seorang karyawan, Pak. Saya kerja dari pagi sampai malam. Kadang-kadang, Pak, saya dikasih sama bos itu lembur, Pak.
bisa saya begadang Pak di kantor ya. Tapi kemudian Pak, saya dikenalkan oleh teman saya, ya sekarang menjadi upline saya. Dia mengatakan kalau jalankan bisnis ini itu bisa dilakukan di waktu luang Pak, seperti itu. Makanya saya tertarik jalankan di sini karena bisa dijalankan di awal itu waktu luang aja Pak. Waktu luang bisa menjadi uang Pak. Wah seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Jadi pakai field failed form. Dan ini Bapak Ibu, teknik ini nggak cuma di bisnis MCI. Ya, Anda bisa terapkan juga di keluarga Anda. Misalkan anak Anda lagi ada masalah segala macam, Anda pakai field failed form. Ya, empati itu penting sekali. Oke? Dan hal yang kedua, tadi sesi tanya jawab, habis itu yang kedua, Anda harus yang namanya menggali impian. Banyak orang, ya termasuk grup saya juga, menjelaskan betapa hebatnya MCI. Jalan-jalan gratis ke luar negeri tahun 2014 sudah puluhan ribu member yang berangkat. Hebat gak? Owner MCI foto bersama Presiden Jokowi, hebat gak? Hebat. Tapi apakah itu yang dia butuhkan? Apakah prospek membutuhkan hal itu? Belum tentu. Ya, Anda harus kaitkan impian dia dengan bisnis MCI. Bahwa bisnis MCI bisa mewujudkan impiannya. Itu yang penting Bapak Ibu. Setiap orang punya impian beda-beda. Setiap orang punya kebutuhan beda-beda Bapak Ibu. Kita lihat ya, caranya seperti ini. Nah, tadi Pak Suwanto sudah jelaskan, saya ulang sekali lagi. Ini Anda bisa pakai saat Anda presentasi, bisa buka presentasi atau waktu follow up. Ya, apa prioritas utama dalam hidup Anda? Contohnya, misalkan dia ingin membahagiakan orang tuanya. Ada teknik namanya teknik 3 pertanyaan emas. Yang pertanyaan pertama, Bapak Ibu, apa prioritas utama dalam hidup Anda? Prospek Anda jawab, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Pakai pertanyaan kedua selanjutnya ya. Mengapa Anda memilih itu? Kenapa sih Anda pengen membahagiakan orang tua Anda? Nah, itu bahasa sederhananya. Nah, nanti waktu Anda tanya, Anda diam, biarkan dia menjawab. Anda tunggu, ya. Anda diam, Anda dengarkan. Oh iya Pak Leo, saya pengen membagian orang tua saya karena orang tua saya saya lihat waktu saya kecil orang tua saya itu susah, kerja kerasnya luar biasa, ya kerja terus setiap hari membanting tulang untuk menghidupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya. Ya saya ingin sekali ya, apalagi orang tua saya sudah berusia, saya nggak mau sebelum dia meninggal saya nggak bisa bagikan orang tua saya, ya. Nah itu dia ngomong seperti itu terus. Dan selanjutnya pakai pertanyaan ketiga, apa konsekuensinya jika tidak terwujud? Bahasa sederhananya, resikonya apa sih Pak Budi kalau Anda tidak bisa membagikan orang tua Anda? Nah pasti dia akan jawab, waduh kalau saya nggak bisa bagian orang tua saya merasa bersalah, saya bisa menjadi anak durhaka. Saya sudah lihat orang tua saya dari saya kecil itu susah, sekarang saya nggak mau membalas budi. Nah dia tuh waktu begitu dia ngomong begitu Bapak Ibu ya, dia langsung panik, betul kan? Langsung stres, khawatir. Nah kita kasih tahu resikonya apa. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu, Anda langsung kaitkan impian dia dengan bisnis MCI. Bilang sama dia, Pak, impian Bapak itu banyak orang-orang yang menjalankan bisnis MCI, itu sama impiannya seperti Bapak. Dan ada teman saya, contoh misalkan memang teman Anda ya, misalkan ada teman saya Pak, dia bisa mengajak orang tuanya jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa membelikan rumah buat orang tuanya Pak, lewat bisnis MC Pak. Dalam waktu 1-2 tahun kita bisa Pak. Bapak jalankan bisnis MC, posisi Bapak menjadi diamond, bukan elite diamond ya, diamond aja Pak. Bapak bisa mendapatkan penghasilan minimal 50 juta per bulan Pak. Bapak bisa Pak membagikan orang tua? Pasti dijawab Pak, bisa. Nah, jadi Anda kaitkan. Jelas Bapak Ibu? Kaitkan impian dia dengan bisnis MCI. Itu paling betul. Dan selanjutnya ada teknik lain, cara menggali impian. Nah, ini sering saya pakai juga. Tekniknya impian dibagi dengan tabungan. Contohnya misalkan Anda kasih 10 prioritas utama, terus dia menjawab, saya pengen punya rumah sendiri. Dia udah bosen kontrak, jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini gitu ya. Dia udah bosen, pagi udah nggak kos, dia udah bosen. Nah dia bilang dia pengen punya rumah. Nah waktu dia pengen punya rumah, saya tanya, Pak, kira-kira Pak, Bapak kalau mau beli rumah, rumahnya yang seharga berapa Pak? Dia jawab 1 miliar. Contoh ya, 1 miliar. Oke Pak, ada yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak
kira-kira berapa lama sih dengan pekerjaan Bapak sekarang? Berapa lama Bapak bisa mendapatkan rumah impian Bapak? Nah, oke, dia bilang, kalau dia jawab oke, nah Anda tanya lagi, Pak, boleh tahu Pak, dari pekerjaan Bapak setiap bulan berapa yang Bapak bisa simpan dari gaji Bapak? Contoh dari penghasilan Bapak. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, penghasilan besar belum tentu uangnya bisa simpan, belum tentu. Banyak orang yang penghasilannya besar, pengeluaran juga besar, ya bahkan minus. Gitu. Anda harus tanya, jangan penghasilan, Anda harus tanya berapa yang dia bisa simpan. Ya, saya kasih contoh. Misalkan rumah dia 1 miliar, terus yang dia bisa simpan adalah 4 juta. Anda bilang sama dia, Pak Budi, ada yang ingin saya tunjukkan kepada Pak Budi dari yang saya mau jelaskan ini. Ya, kira-kira bisa berapa lama Pak Budi bisa mewujudkan impian Bapak? Berarti kita tinggal hitung aja, 1 miliar dibagi 4 juta sama dengan 250 bulan loh Pak Budi, atau sama dengan 20 tahun. Wah, dia bingung dong, kelabakan, bener gak? Lama banget 20 tahun ya. Nah, Anda bikin panik lagi Pak. Pak Budi, boleh tahu Pak, usia Bapak sekarang berapa? 35 kali loh, 35. Oke. Tadi berapa lama bisa nyampainya? 20 tahun. Oke, 20 tahun. Berarti 35 ditambah 20 tahun sama dengan gede-gede 55 tahun Pak usia Bapak, baru Bapak bisa beli rumah impian Bapak. Dan itu pun Pak, menurut saya nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena setiap tahun inflasi. Rumah Bapak saat ini 1 miliar, bisa jadi 20 tahun lagi bisa jadi 5 miliar Pak. Dan 20 tahun lagi Bapak bisa kumpulkan 1 miliar, Bapak nggak akan bisa dapat rumah Pak. Jelas Bapak Ibu? Ini teknik ini Anda bisa pakai saat follow up atau saat presentasi pembukaan. Bisa pakai, ini bagus sekali. Ini saya sering banget pakai. Sering banget saya pakai dan orang terbuka. Kadang-kadang tuh orang terpatok tuh, wah ini MLM gitu. Apalagi di luar sana banyak MLM yang negatif kan. Tapi kalau dari bisnis MLM dia bisa mewujudkan impiannya, dia bisa tertarik, bisa aktif loh Bapak Ibu, bisa jadi jenderal Anda. Ya, ada caranya seperti ini. Kembali lagi, kaitkan impian dia dengan bisnis MCI. Anda bilang sama dia, Pak, kalau 55 tahun Pak, usia Bapak baru bisa beli rumah Pak, ini sangat lama Pak. Kalau saya kasih tahu caranya Pak, ada bisnis, ada kendaraan yang bisa mewujudkan impian Bapak dalam waktu 1-2 tahun Pak. Mau Pak? Pasti mau nggak kalau ditanya begitu? Pasti mau. Langsung kaitkan bisnis MCI dengan impiannya. Gitu aja, simple. Jelas Bapak Ibu? Oke. Nah, selanjutnya hal yang ketiga, Anda juga harus dapatkan janji presentasi. Gali daftar namanya dia. Jadi waktu Anda follow up, Anda dapatkan janji presentasi. Dengan cara apa? Gali daftar namanya dia. Pakai teknik lagi. Ini ada tekniknya Bapak Ibu, banyak jadi di follow up. Untuk menggali daftar nama, itu ada tekniknya. Namanya teknik simulasi 2 menit. Ini ada permainan. Anda bilang sama prospek Anda, Pak, ada permainan Pak yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak. Ini namanya simulasi 2 menit. Boleh Pak ya, cuma 2 menit aja. Pasti dijawab Pak, boleh, cuma 2 menit, kecuali 2 jam ya. Ini 2 menit aja. Nah Pak, jadi gini Pak, saya siapkan kertas dan pulpen. Bapak tinggal sebutkan aja orang-orang yang Bapak kenal. Sebutkan aja, nggak perlu nama lengkap Pak. Anda bilang begitu ya. Oke Pak, kita mulai Pak. Sekarang ini jamnya sekian, contoh. Oke Pak, kita mulai. Bapak sebutkan, saya yang tulis ya Pak ya. Oke, Anda siapkan pulpen, kertas, tulis. Dia sebutkan si A, si B, si C, si D, E, F, G. Nah, sampai 2 menit, kira-kira ada 30 nama yang dia sudah sebutkan. Contoh ya, 2 menit ya. Nah, setelah itu Anda kasih pujian ke dia. Wah Pak, Bapak temannya banyak ya Pak ya. Saya kasih waktu 2 menit aja, Bapak bisa sebutkan 30 nama loh Pak. Kalau saya kasih waktu 1 hari Pak, bisa nggak Bapak sebutkan 100 nama? Dia jawab apa? Bisa. 2 menit 30 nama. 1 hari berapa? 100 nama doang, gampang sekali ya. Nah, setelah itu ada bilang, Pak, saya mau tunjukkan kepada Bapak dari permainan ini. Ini ada potensi yang sangat luar biasa Pak. Asumsi apa ya? Bapak bisa menuliskan 1 hari 50 nama Pak. Dari 50 nama ini bisa menjadi 2.500 Pak. Pasti dia jawab, gimana caranya? Nah, seperti ini Pak. Bapak sendiri bisa menuliskan 50 nama. 50. Dari 50 nama ini, daftar nama ini, masing-masing juga dia bisa menuliskan 50 nama. Kita kasih simulasi 2 menit juga ke daftar namanya dia. Masing-masing tuh 50. Berarti totalnya ada berapa? 50 kali 50 berapa? Ada 2.500 daftar nama.
Ada 2.500 daftar nama, Pak. Kalau kita lakukan seperti ini, Pak, ya, daftar nama Bapak, kita lakukan simulasi seperti ini. Ada 2.500 daftar nama, Pak. Anggap ya, Pak, ya, ada 10% aja, Pak, yang bergabung di bawah Bapak. 250 orang yang join di bawah Bapak. Bisnis Bapak besar, Bapak punya grup di seluruh kota, Pak. Bapak bisa punya penghasilan puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, Pak. Wah, kasih harapan ke dia. Ya, Pak, ya. Nah, Pak, ini kita harus lakukan sesegera mungkin, Pak. Ya, dimulai dari orang-orang yang berpotensi dulu. Tadi dia bilang apa? 30 daftar nama ya. Pak, balik lagi. Pak Budi, dari 30 daftar nama yang tadi Bapak sebutkan, Pak, boleh Pak kasih bintang orang-orang yang berpotensi, Pak. Nah, orang-orang yang berpotensi seperti ini. Tanya dia, siapa yang punya ambisi dan temennya banyak? Orang yang berpotensi, ambisi, orang yang berambisi. Kalau orang yang ambisi itu orangnya gini, kalau dia udah mau sesuatu, dia harus dapat. Itu orangnya ambisi. Atau temennya banyak. Ya, nah itu orang yang berpotensi. Tanya dia, suruh dia bintangin, Pak, ini Pak, saya kasih kertas. Bapak sebutkan, Pak. Cek. Ada iklan sebentar ya. Nah, mantap nih mic-nya. Terima kasih Pak Suprato. Berikan tepuk tangan untuk Pak Suprato. Thank you, Pak. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai mana? Ambisi, ya. Jadi suruh dia bintangin. Dari 30 daftar namanya, bintangin siapa orang yang berpotensi, yang punya ambisi, temennya banyak. Dia bintangin. Kira-kira misalkan ada 7 orang dari 30 daftar nama dia. Ada 7 orang yang berpotensi. Nah, langsung tanya dia, Pak, ini orang berpotensi, Pak. Ada 7 orang, Pak. Nah, Pak, ini orang yang sangat potensi, Pak. Kapan kita bisa atur waktu, Pak? Nah, saya punya waktu nih, Pak. Hari Rabu atau hari Kamis, Pak. Anda langsung buat janji. Ya, Rabu atau Kamis, kasih pilihan. Kalau dia bilang Rabu, oke, Pak, Rabu. Rabu ya, Pak, ya. Jam 1 atau jam 3, Pak. Begitu. Jelas, Bapak Ibu? Anda bisa undang dia di meeting atau one on one. Nah, misalkan prospek Anda masih bilang begini ya, Pak, nanti saya kabarin lagi, Pak, ya. Nanti saya pikir-pikir lagi, Pak, ya. Nah, Anda harus ciptakan namanya sense of urgency, Bapak Ibu. Anda bisa bilang begini ya, Pak Budi, ini tadi kan Pak Budi bilang ini orangnya berpotensi, Pak. Namanya orang berpotensi, Pak. Bukan kita berdua aja nih, Pak, yang mau prospek dia. Banyak orang atau banyak member MC di luar sana, Pak, yang mau incar ini orang, Pak, karena ini orang berpotensi, Pak. Pak, jangan sampai loh, Pak, gara-gara kita telat presentasi dia, nanti si orang berpotensi ini malah joinnya ke orang lain, Pak. Kalau dia joinnya sama orang lain dan dia berhasil dapat treat dan menjadi elite diamond, Pak, gimana perasaan Bapak? Sakitnya di mana, Pak? Di sini gitu, gondok 2 kilo gitu kan? Jangan sampai, Pak, seperti itu, Pak. Anda kalau bisa ada testimoni kan? Wah, ini salah apa? Gara-gara telat prospek lah, akhirnya join tempat lain lah, seperti itu, ya. Terus bilang gini, Pak, kita harus segera buat janji, Pak, ketemu sama prospek Bapak yang berpotensi. Bapak hanya buat janji aja, Pak. Nanti ketika ketemu sama prospek, sama teman Bapak, nanti saya yang presentasi, Pak. Nanti ketika saya presentasi, dia tertarik bergabung, Pak. Nanti joinnya di bawah Bapak. Anda harus bilang ya, nanti joinnya di bawah Bapak. Kadang-kadang kalau orang awam dia nggak ngerti. Kalau dipikir saya presentasi, nanti joinnya di bawah saya, gitu. Anda harus kasih tahu, nanti joinnya di bawah Bapak, Pak. Seperti itu. Jadi saya hanya bantu presentasi aja. Jelas, Bapak Ibu? Seperti itu ya. Itu cara menggali impian. Cara menggali daftar nama. Dan selanjutnya, Anda harus promosikan alat bantu. Kalau dia masih belum mendapatkan informasi yang lengkap, Anda kasih. Ada brosur, ada CD, ada apa lagi? Ada video. Anda bisa undang dia itu ke pertemuan terdekat. Anda undang dia juga ke Victory Seminar kayak kemarin. Boleh angkat tangan siapa di sini yang ikut Victory Seminar kemarin? Wah, semuanya ya. Hampir semuanya ya. Gimana acaranya? Bagus? Luar biasa kan? Pembicaranya luar biasa, bener gak? Keren banget, bener gak?
nggak akan Anda dapatkan lagi ya pembicara yang ngomongnya sekeren itu Bapak Ibu. Oh, lebay ya. Nah, Anda promosikan alat bantu. Nah, ini ada teknik lagi yang saya kasih ya. Teknik namanya skala 1 sampai 10 dan ini juga sering banget saya pakai. Ini teknik skala 1 sampai 10. Misalkan waktu Anda menggali impian, dia tuh menjawabnya tuh masih apa ya, ragu-ragu. Kayaknya punya impian apa enggak gitu, masih nggak jelas. Ya, Anda udah jelaskan semuanya, bla 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 segala macam, tapi dia masih bimbang, masih ragu-ragu. Nah, Anda pakai teknik skala 1 sampai 10. Skala 1 itu di angka 1 itu orang nggak tertarik. Di angka 10 orangnya sangat tertarik. Nah, Anda bilang sama si prospek, bilangnya misalkan Pak Budi lagi ya, Pak Budi, tadi kan saya sudah jelaskan semuanya. Nah, Pak Budi, saat ini Pak Budi, ada skala 1 sampai 10. Di angka 1 Bapak tidak tertarik, angka 10 Bapak sangat tertarik. Nah, kira-kira Bapak sekarang ada di posisi berapa? Biasanya dia jawab, kalau prospek jawab itu biasanya di angka 5 atau 6 atau 7 biasanya. Ya, misalkan dia menjawab angkanya 6. Oke, waktu dia jawab angka 6, Anda bilang sama dia, Pak Budi, bagaimana caranya dari angka 6 bisa menjadi ke angka 9, Pak? Gitu. Bahasa sederhananya, apa yang harus saya lakukan lagi? Apa yang harus saya kasih solusi lagi agar Bapak bisa bergabung di bisnis ini? Sebenarnya begitu bahasa sederhananya, agar dia lebih yakin untuk menjalankan bisnis ini. Gitu ya. Ini teknik skala 1 sampai 10. Anda bisa lakukan juga waktu Anda presentasi atau Anda follow up. Ini bagus sekali. Ini sering saya pakai. Kadang-kadang ada orang mukanya flat. Dijelasin ini, dijelasin itu, udah tanya dia pakai ini skala 1 sampai 10. Kita lihat dia skalanya berapa. Kalau 5, tanya dia, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu untuk Anda naik skalanya gitu. Ketika dia bilang, saya di skala 8, ya, saya dari 5 bisa ke 8. Anda sudah jelaskan, waktu Anda sudah jelaskan, Anda bilang sama dia, Pak, kalau saya bantu Bapak untuk menjadi dari angka 5 ke 8, berarti Bapak sudah siap jalan ya Pak ya? Pasti dia bilang, jawab iya. Nah gitu, Anda cari tahu, Anda bisa gali kebutuhannya dia apa. Oke, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Bisnis MLM adalah bisnis manusia. Jadi follow up adalah people skill. Banyak orang ya, Anda sudah presentasi dia berkali-kali, Anda sudah follow up dia berkali-kali, malah joinnya sama grup lain. Ada nggak Bapak Ibu? Boleh katakan? Hampir semuanya ya. Ya, follow up adalah people skill. Orang akan join sama orang yang nyaman. Orang akan join sama orang yang senang. Ya, jadi Anda harus membuat dia nyaman, membuat dia senang sama Anda, membuat happy sama Anda. Saya pernah loh, beberapa kali bahkan ya, dia sudah ini prospek sudah dipresentasi beberapa kali sama member MCA yang lain. Sama saya jelasin dikit aja, dia langsung join. Dia bilang saya tanya sama dia, Ibu, namanya Ibu Ulfa ya, Ibu Ulfa, kenapa Ibu mau join sama saya? Dia menjawab begini, kalau saya sama Pak Leo, saya enak. Ya, Pak Leo itu nggak banyak jelasin, Pak Leo itu banyak nanya, banyak cari tahu. Saya itu maunya apa? Saya itu mau joinnya karena apa? Seperti itu. Jadi waktu Anda ketemu prospek Anda tuh jangan terlalu banyak jelasin. Anda harus cari tahu kebutuhannya. Saya sering bilang ya, Bapak Ibu ya, saya sering bilang sama grup saya, kalau Anda ketemu prospek, ya Anda harus cari tahu kebutuhannya dia atau hot buttonnya. Biasanya saya kalau presentasi itu nggak lama. Paling cuma 30 menit, itu pun paling lama. Gampang, saya carinya begini, Pak, Bapak ada peluang bisnis yang mau saya jelaskan. Ini bisnis yang saya serius jalankan saat ini. Nah, di dalam peluang bisnis saya ada 4 hal, Pak. Ada tentang company, ada tentang produk, ada tentang marketing plan, dan ada tentang mengenai jajaran luar negeri. Ada 5. Ada mengenai tentang cash reward 500 juta, Pak. Bapak mau saya jelaskan yang mana dulu? Kasih dia pilihan. Biarkan dia menjawab, biarkan yang tentukan. Kadang-kadang kan kalau Anda sebagai member nih, Anda mau prospek nih, Anda tertarik sama produk ya. Anda memang waktu awal join Anda tertarik sama produk kan. Waktu Anda prospek, Anda semuanya prospek Anda jelasin produk semua. Belum tentu prospek Anda tuh tertarik sama produk juga loh. Belum tentu. Anda waktu join tertarik sama jalan-jalan ke luar negeri, Anda semangat. Anda mau prospek teman-teman Anda jelasin, jalan-jalan ke luar negeri bagus segala. Belum tentu itu kebutuhannya dia, Bapak Ibu. Kita bisa tahu kebutuhannya dia dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Ada 5 hal di dalam bisnis ini. Ada tentang company, ada tentang produk, marketing plan, apalagi jalan-jalan ke luar negeri 3-6 kali dalam 1 tahun. Yang kelima, ada mengenai cash reward 500 juta. Kalau Bapak Ibu dapat,
1-2 hari ditransfer seperti itu. Tahun lalu saya pernah ketemu, saya waktu itu mau prospek, ada wanita muda, cantik, putih, udah kaya, tajir, tasnya aja Chanel, puluhan juta harganya, satu tas. Nah, waktu itu saya ketemu dia, saya bilang sama diri saya bilang, ini saya mau prospek dari mana nih? Dari produk kah? Dari jalan-jalan gratis ke luar negeri kah? Atau dari mana nih? Karena saya nggak bisa nebak, belum tentu tebakan saya 100% akurat. Akhirnya saya tanya, saya bilang gini, Ibu, yang mau saya jelaskan nanti, ini ada 5 hal. Ada mengenai tentang company, tentang produk, marketing plan, jalan-jalan gratis ke luar negeri. Yang kelima, ada mengenai tentang cash reward. Ibu mau saya jelaskan yang mana dulu? Akhirnya dia memilih apa? Jalan-jalan gratis ke luar negeri, Bapak Ibu. Bukan mengenai uang atau produk. Kalau ngomongin uang, belum tentu loh dia interest tentang uang. Orang udah kaya, ngomongin uang sensitif. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya dia bergabung gara-gara jalan-jalan gratis ke luar negeri. Orang kaya Bapak Ibu, kalau ditawarin jalan-jalan gratis ke luar negeri, mau nggak? Mau. Ya, jelas Bapak Ibu? Oke, jadi follow up adalah people skill. Jadi Anda harus meningkatkan people skill Anda. Bagaimana caranya orang nyaman sama Anda? Ya, ingat sekali lagi Bapak Ibu, jangan berdebat, tebarkan senyuman, kasih pujian, ingat dan panggil namanya. Oke? Kalau orang sudah nyaman sama Anda, itu ketegangannya rendah. Orang prospek Anda tuh nggak tegang sama Anda, bukan kayak ngajak ribut gitu. Ketegangan rendah, kepercayaannya tinggi. Jadi orang atau prospek itu percaya sama Anda. Wah, Anda tuh bisa buat nyaman loh. Anda bisa buat nyaman. Pasti dia join. 95% pasti dia bergabung sama Anda. Itu pasti Bapak Ibu. Yang penting intinya, buat dia nyaman sama Anda, buat dia happy sama Anda, buat dia suka sama Anda. Oke? Kadang-kadang juga belum tentu prospek ini diprospek sama saudaranya, saudara dekat, belum tentu bergabung. Betul ya? Jadi dia prospek ini joinnya sama orang lain, bukan sama saudaranya atau keluarganya, belum tentu. Joinnya sama Anda. Kenapa? Karena Anda buat dia nyaman. Ya, jadi follow up adalah people skill. People join you, not MCI. Ini ada ungkapan. Orang itu join sama Anda, bukan sama bisnis MCI. Belum tentu. Banyak sekali ya. Saya pun join di MCI. Itu bukan gara-gara saya lihat MCI. Utamanya, saya lihat yang ngajak saya siapa, yang jelasin saya tentang MCI itu siapa. Itu. Jadi saya lihat orang yang ngajak. Saya yakin sekali Pak Suprato bisa join di bisnis ini. Itu dia nggak lihat MCI dulu. Yang utama dia lihat siapa yang jelasin MCI ke dia. Gitu. Siapa yang mau? Anda punya downline seperti Pak Suprato? Boleh angkat tangan? Wah, semuanya mau ya. Enak ya? Nggak usah ngajarin banyak ya. Gitu ya. Jadi buat prospek nyaman sama Anda. Oke, people join you, not MCI. Jadi Anda harus kuasai skill membuat janji follow up. Dan juga Anda harus perbanyak presentasi untuk mendapatkan janji follow up. Pasti Bapak Ibu, waktu Anda presentasi orang, belum tentu orang yang Anda presentasi ini itu pasti bisa mendapatkan janji follow up, belum tentu. Jadi Anda harus perbanyak presentasi. Anda presentasi 10 kali, nggak mungkin tuh Anda bisa follow up 100 kali, itu nggak mungkin. Yang ada adalah Anda presentasi 100 orang, yang bisa Anda follow up adalah 30 atau 40 orang Bapak Ibu. Tidak semua yang Anda presentasi itu bisa di follow up. Ada juga yang waktu Anda follow up dia menghindar. Waktu di follow up diteleponnya nggak aktif. Ya, atau di follow up alasannya kucingnya sakit lah, benar nggak? Ayamnya bertelur lah, macam-macam lah, gitu ya. Jadi itu orang-orang yang Anda sudah presentasi tapi dia nggak bisa follow up. Kalau Anda mau mendapatkan janji follow up yang banyak, caranya gimana? Satu-satunya cara adalah presentasi sebanyak-banyaknya. Itu. Yang penting banyak Bapak Ibu untuk berhasil di bisnis ini. Untuk mendapatkan general, yang penting banyak-banyak presentasi dan follow up. Ya, perbanyak presentasi, maka Anda mendapatkan janji follow up juga. Dan yang ini follow up dan closing, terakhir closing. Anda sudah tahu yang namanya presentasi, Anda sudah tahu teknik follow up seperti apa. Nah, ini yang Anda perlu tahu juga, dan ini juga sangat penting. Anda harus bisa mengclosingkan dia. Ya, banyak orang, grup saya juga sama ya. Waktu dia mau closingkan orang, dia ragu-ragu. Ya, nggak percaya diri, nggak bisa closingkan apa. Maunya prospek itu yang ngomong, Pak Leo, saya join deh. Jangan. Ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, Anda langsung kalau Anda memang percaya diri, Anda bisnis ini Anda menganggap bisnis ini besar, Anda harus closingkan. Nah, cara closing seperti ini, Bapak Ibu. Jangan mengajukan pertanyaan tertutup. Misalnya, Bapak Ibu mau join. Kalau Anda tanya gini, Bapak Ibu mau join, dia jawabnya apa? Iya atau tidak, benar nggak? Bapak Ibu mau join, iya atau tidak, benar nggak? Bapak Ibu tertarik,
Jawabannya ada dua, iya atau tidak, benar gak? Itu namanya pertanyaan tertutup. Jangan kasih pertanyaan tertutup Bapak Ibu. Kasih pertanyaan yang namanya pertanyaan terbuka. Apapun pilihannya dia pasti join. Ini caranya Bapak Ibu. Gunakan pertanyaan terbuka, misalnya Bapak Ibu mau joinnya 1 paket atau 3 paket. Apapun pilihannya, dia join gak Bapak Ibu? Join. Mau join 1 paket atau 3 paket, betul kan? Oke, selanjutnya Pak Budi, mau ditransfer atau cash Pak? Terserah, bodo amat, mau dia transfer mau dia cash, pasti beli gak? Beli, begitu. Paketnya mau dikirim atau ambil di kantor Pak? Apapun pilihannya, dia pasti join. Nah ini cara closing. Jadi Anda bukan sering ya, Anda selalu pakai pertanyaan terbuka, jangan pakai pertanyaan tertutup. Anda waktu buat janji pun sama. Udah di follow up ya, sama. Pak, kita bisa ketemu di hari Selasa atau hari Rabu Pak. Seperti itu. Jangan bilang, Pak, Selasa bisa Pak? Jawabnya apa? Iya atau tidak kan? Kasih pertanyaan terbuka, Selasa atau Rabu. Kalau dia bilang Rabu, jam 1 atau jam 3. Seperti itu, kasih pilihan. Yang pasti jawabannya iya. Oke? Dan Bapak Ibu, sesi saya training follow up dan closing sudah selesai. Kita break ya.